Setelah kekuatan darah harimau terbang yang dahsyat mengalir keluar, roh binatang dewa yang kuat menyelimutinya. Setelah merasakan kekuatan binatang dewa seperti itu, binatang naga dan harimau merasakan ketakutan yang tak terjelaskan di dalam hatinya. Sisik hijau meraung, harimau terbang dengan lincah terus menghindar, lalu mengangkat tangan harimau itu dan menamparnya. Boom! Ketika kipas telapak tangan harimau itu keluar, sisik hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak. Cakar harimau itu sekuat bambu, dan mengipasi ke arah kepala naga dan harimau itu. Binatang naga dan harimau itu terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi sekarang kungfu tidak dapat dihindari. Bang! Naga dan harimau itu menahan serangan harimau terbang dengan kuat, dan tubuh besar itu terbang keluar. Setengah kepalanya hampir meledak, dan darah mengalir langsung. Harimau terbang memanfaatkan momentum untuk mengejarnya, dan kemudian ditembak dengan tinju. Sisik hijau binatang naga dan harimau itu meledak, dan darah menyembur keluar, membuat lubang besar. Setelah naga dan harimau itu bertarung 2 kali, mereka benar-benar kehilangan kekuatan bertarung dan hanya bisa berbaring di tanah meronta dan melolong. Harimau terbang tersenyum bangga, kau ini, bukan naga atau harimau, beraninya kau membandingkan denganku. Harimau terbang tanpa ampun menghancurkan kepala naga dan harimau, mengeluarkan kristal iblis, lalu mulai merobek urat naga dan mengeluarkan sisik naga. Singkatnya, tidak ada yang tersisa. Kemudian, ia memotong daging naga dan harimau, memanggangnya, dan merebusnya. Tulang-tulangnya disimpan dan siap dibawa kembali untuk diramalkan. Ketika harimau terbang dan Ye Chen sedang menikmati hidangan lezat, beberapa binatang ajaib memperhatikan dari kejauhan. Mereka semua tertarik oleh aromanya. Ye Chen dan harimau terbang memperhatikan hewan-hewan mistis di sekitar, lalu mereka tidak memperhatikannya. Mereka masih minum sup, makan daging, dan menikmati diri mereka sendiri. Hewan-hewan itu perlahan mendekati Ye Chen dan harimau terbang, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Setelah menyeka mulut dan bersendawa, Ye Chen berdiri dan memandangi binatang-binatang di sekitarnya, lalu berkata, sudah kenyang. Bekerjalah kalau sudah kenyang. Harimau terbang berdiri dengan malas dan berkata, orang-orang ini memang suka mati, jadi kita tidak perlu mencari mereka lagi. Ye Chen dan harimau terbang saling memandang sambil tersenyum, lalu bergegas menuju binatang-binatang mistis di sekitarnya. Beberapa binatang ajaib di sekitarnya melihat Ye Chen dan harimau terbang secara aktif menyerang mereka, tetapi juga meraung marah, menuju Ye Chen dan harimau terbang. Kekuatan suci Ye Chen meletus, dan ia menghabisinya dengan tinjunya yang terangkat. Dengan berkah sutra gambar dewa, Ye Chen menjadi lebih mendominasi. Ye Chen bertabrakan dengan macan tutul bergaris 9 raksasa. Kekuatan cakar Ye Chen dihilangkan oleh tinju air Ye Chen yang mengalir. Sementara itu, kekuatan dominan Ye Chen meledak, dan cakar macan tutul bergaris 9 meledak dalam sekejap. Tubuh besar macan tutul bergaris 9 terbang keluar. Tubuh Ye Chen melintas dan pergi ke depan macan tutul bergaris 9. Dia meninju tubuh macan tutul dengan satu pukulan. Setelah Ye Chen memecahkan macan tutul bergaris 9, ekor besar menyapu. Ye Chen mendengus, dan kemudian meluncurkan tinju air untuk melepaskan kekuatan ekor besar itu. Kemudian, Ye Chen meraih ekornya, dan kekuatan sihir menyebar, yang berayun ke atas. Ini adalah ular piton hijau. Setelah ekor piton hijau ditangkap oleh Ye Chen, tubuhnya diayunkan oleh Ye Chen di luar kendali. Dia terus memukul pohon-pohon kuno dan menghancurkan banyak dari mereka. Ye Chen dengan keras menghancurkan piton hijau ke tanah, menghancurkan jurang. Ular piton hijau itu menghancurkan 7 daging dan 8 sayuran, terus-menerus memuntahkan darah dari mulutnya, matanya penuh dengan aura Venus. Ia kehilangan kekuatan sama sekali. Binatang terakhir adalah seekor laba-laba warna-warni. Laba-laba warna-warni itu awalnya ingin menyerang Ye Chen, tetapi ketika melihat ular piton hijau dianiaya oleh Ye Chen, ia langsung mengangkat 8 kakinya dan berlari. Ye Chen bergumam, masih mau lari. Tubuh Ye Chen melesat, berubah menjadi kilatan petir, mengejar, lalu mengayunkan pedang hitam ke arah laba-laba warna-warni itu. Laba-laba warna-warni itu terkejut dan segera mengeluarkan jaring laba-laba untuk menahan serangan Ye Chen. Namun, jaring laba-laba itu langsung terbelah 2 di bawah tebasan pedang Ye Chen. Laba-laba warna-warni itu memuntahkan racun lagi, dan tubuh Ye Chen melesat cepat untuk menghindari racun itu. Racun itu jatuh ke tanah, dan tanah terkikis hingga membentuk lubang besar. Ye Chen terkejut melihat racun itu terlalu beracun. Ye Chen menghunus pedangnya lagi, dan roh pedang itu melesat keluar. Laba-laba warna-warni itu menyadari bahwa serangannya tidak berpengaruh, dan yang lainnya hanya bisa mengamuk. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat daripada energi pedang Ye Chen. Energi pedang Ye Chen menebas dan langsung membelah laba-laba warna-warni itu menjadi 2 bagian. Racun laba-laba warna-warni mengalir keluar, dan asap hitam tebal mengepul dari tanah. Kemudian, Ye Chen mulai mengumpulkan bagian-bagian yang berguna dari ketiga kepala laba-laba tersebut. Pada saat ini, Feitian Tiger juga mengakhiri pertempuran, penuh dengan hasil panen. Flying Tiger berkata, kita sekarang memiliki banyak hal, seharusnya bisa menukar sihir. Ye Chen berkata, tinggallah beberapa hari lagi dan dapatkan lebih banyak, lalu kalian bisa menukar beberapa dewa.
Fei Tian Tiger mengangguk setuju, untuk menukar sihir yang sedikit lebih baik. Keduanya terus berkeliaran di sekitar gunung. Tak lama kemudian, mereka mendengar raungan dari depan. Ye Chen dan Fei Tian Tiger terkejut. Raungan itu memekakkan telinga. Itu pasti berasal dari seekor binatang buas yang kuat. Ketika Ye Chen dan Fei Tian Tiger terkejut, mereka melihat seekor binatang buas besar bergegas maju di depan mereka. Tubuh mereka masih berlumuran darah, seolah-olah sedang berlari menyelamatkan diri. Itu unicorn. Mata Flying Tiger berbinar. Ini adalah binatang buas yang berharga. Bisa dibilang penuh dengan harta karun. Jika kau membunuh seekor unicorn, kau akan mendapatkan sedikit kekayaan. Apakah unicorn ini terluka? Sepertinya sedang dikejar. Ye Chen bergumam. Flying Tiger berkata, apa yang kau kejar bukan untuk dibunuh. Karena di depan kita, kita tidak bisa melepaskannya. Kita harus membunuh dulu. Petik 2, kata harimau Fei Tian, lalu ia membunuh Kirin yang terluka. Melihat seseorang di depannya, Kirin langsung meraung marah. Matanya memancarkan cahaya ganas, dan bergegas menuju harimau terbang itu. Aku hancurkan, ini adalah binatang dewa tingkat ketiga. Harimau Fei Tian ketakutan. Meskipun binatang itu terluka, napasnya masih mengerikan. Ye Chen saat ini juga tidak ragu-ragu, menawarkan sepotong pecahan daftar dewa untuk dibunuh. Pecahan daftar dewa Feng Shen mengeluarkan kekuatan ilahi yang kuat, yang secara langsung menekan kekuatan ilahi Kirin, dan kemudian bertabrakan dengan Kirin. Puff! Pada saat tabrakan, tubuh Kirin tidak dapat menahan serangan daftar dewa Feng Shen, dan langsung tertusuk oleh pecahan daftar dewa Feng Shen. Kirin menjerit, dan langsung jatuh. Karena inersia, ia terpeleset ke depan dan membuat alur yang dalam. Ye Chen segera menyingkirkan pecahan daftar dewa Feng Shen. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di kejauhan. Ye Chen dan harimau Fei Tian saling memandang. Setelah melihat unicorn di tanah, mereka segera bergegas menuju unicorn itu, sisi. Kedua belah pihak bertemu beberapa meter jauhnya dan saling berhadapan. Ada 5 orang dengan pakaian yang sama. Mereka seharusnya berasal dari klan yang sama. Kami mengejar Kirin duluan. Sesampainya di sini, kau membunuhnya. Apa kau akan merampok unicorn ini bersama kami? Tanya salah satu pemuda tampan dengan nada dingin. Petik 2. Kalau kau tidak mau berurusan dengan keluarga Kirin, siapa namamu? Kau tidak bisa membunuhku. Salahkan aku. Aku yang membunuhnya. Itu keahlianku. Kirin ini milikku. Kalau kita tidak melukai Kirin duluan, dengan kekuatanmu, apa kau akan menjadi lawan Kirin? Di sisi lain, seorang pemuda kekar berkata, lucu, kita yang membunuh Kirin, dan itu milik kita. Kenapa? Apa kau akan merampoknya? Flying Tiger mendengus. Tahukah kau siapa kami? Aku tak tahu harus berbuat apa di sini. Seorang pemuda dengan pedang giok di punggungnya berkata dengan penuh kemenangan. Aku tidak bisa mengendalikan siapa kalian. Ini bukan urusanku. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang ingin merebut Kirin dari Lao Su. Fei Tianhu tidak berpikir demikian. Jika kalian berani duduk di hadapan istana Kaisar Giok kami, kalian mencari kematian. Pemuda dengan pedang giok di punggungnya berkata dengan dingin. Dari istana Kaisar Giok, lalu kenapa? Istana Kaisar Giok bisa begitu sombong. Apa kami bilang kami dari gerbang Senji? Apa kami sombong? Apa kami sombong? Ye Chen bergumam. Apa kalian dari gerbang Senji? Pemuda tampan itu menatap Ye Chen dan Fei Tianhu dari atas ke bawah. Apa, kalian bisa menjadi orang-orang istana Kaisar Giok, tapi tidak bisakah kami menjadi orang-orang gerbang Senji? Kata Ye Chen ringan, tidak peduli siapa kalian, kami akan memutuskan unicorn hari ini. Ini adalah mangsa yang telah lama kami incar. Ucap pemuda kekar itu. Fei Tian Tiger berkata, kalian sudah lama menatap kami, dan kami juga sudah lama menatapnya. Bukankah aku bilang kalian merampok mangsa kami duluan? Aku masih ingin bertarung 300 ronde, tapi aku dikalahkan oleh kalian. Membosankan sekali. Setelah Ye Chen mendengar ini, sudut mulutnya berkedut 2 kali, dan kemampuan Flying Tiger untuk menipu orang menjadi semakin kuat. Ye Chen merasa tidak bisa mendengarnya lagi. Kalian, pemuda kekar itu terlalu marah untuk berbicara. Karena kita tidak bisa akur, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Pemuda tampan itu berkata dengan dingin. 5 lawan 2, takutnya kalian tidak mau. Ini aula Kaisar Giok kalian. Flying Tiger mencibir. Kalian berdua dewa tingkat 2 butuh 5 orang lagi. Aku bisa menghadapi kalian sendirian. Pemuda tampan itu mendengus sinis. Fei Tian Tiger berkata, kau tidak takut angin. Lidahmu berkibar, dan kau tidak malu karenanya. Aku bahkan tidak peduli untuk melakukannya. Sudah cukup bagiku untuk membiarkan adik seperguruanku menghadapimu. Aku akan memberi mereka pelajaran. Fei Tian Tiger mundur selangkah dan membiarkan Ye Chen keluar. Ye Chen tertegun sejenak, sebelumnya berpikir bahwa harimau terbang itu ingin bergerak. Sekarang melihat anak ini, bagaimana mungkin dia begitu cepat membujuk. Ye Chen menatap harimau Fei Tian dengan jijik di wajahnya. Wajah harimau Fei Tian tidak berubah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pergi, beritahu mereka. Jika aku keluar dari gerbang Senji, siapapun bisa membuat mereka kencing. Kulitmu semakin tebal. Ye Chen membencinya. Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum, tanganmu sama denganku, kan? Ye Chen mendengus, terlalu malas untuk memperhatikan harimau terbang itu.
Kemudian dia menatap pemuda tampan itu dan berkata, apa yang dibunuh unicorn itu adalah milik kita. Jika kau ingin merampok istana Kaisar Giok, itu tidak masuk akal. Unicorn itu awalnya adalah mangsa kami. Kau merampok kami baru saja merebutnya kembali, kata pemuda tampan itu. Ye Chen berkata, dalam hal ini, kau harus merampoknya. Beraninya kau meneriaki kami sebagai dewa kelas 2. Kau harus berlutut dan memohon belas kasihan hari ini. Pemuda tampan itu bergumam. Setelah berkata demikian, pemuda tampan itu mengulurkan tangannya ke arah Ye Chen, kekuatan suci menyelimuti seluruh tubuhnya, dan mengepalkan tinjunya untuk mengaum. Tubuh Ye Chen mundur, lalu melepaskan kekuatan suci yang terkondensasi dalam kepalan tinju di atasnya, dan kedua tinju pemuda itu bertabrakan. Pada saat tabrakan, Ye Chen langsung merasakan betapa dahsyatnya kekuatan alam dewa 3 tingkat itu. Meskipun kondisi pemuda tampan itu berada di tahap awal tingkat ketiga, kekuatannya masih 100 kali lipat dari puncak tingkat kedua, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Tubuh Ye Chen mundur, dan 2 bekas luka yang dalam tergores di tanah. Pemuda tampan itu mencibir, lalu menerjang Ye Chen, dan kemudian membunuhnya dengan tinju. Pukulan ini bukan pukulan biasa, melainkan sebuah trik sulap. Fu Hukuan. Pemuda tampan itu meraung dan tinjunya menghantam. Ada semacam momentum yang kuat. Kekuatannya menyapu seperti gelombang besar. Kekuatannya tak tertandingi. Mata Ye Chen sedikit menyipit, lalu kekuatan sihir di atas tinjunya dengan cepat memadat dan meraung, tinju air. Tinju Ye Chen bagaikan awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dengan kekuatan yang keras dan lembut, ia menghantam pemuda tampan itu. Meskipun kekuatan tinju air yang mengalir telah menghilangkan sebagian kekuatan pemuda tampan itu, kekuatan pemuda tampan itu masih sangat kuat, dan Fu Hukuan jauh lebih kuat daripada tinju air yang mengalir. Boom! Pada saat tabrakan, tubuh Ye Chen terlempar ke belakang, tetapi dengan cepat menstabilkan langkahnya. Pemuda tampan itu sedikit mengernyit. Dengan kekuatan tahta tingkat ketiganya, ia gagal mengalahkan dewa tingkat kedua dalam 2 serangan berturut-turut, bahkan tanpa terluka. Wajah pemuda tampan itu tak tertunduk, matanya tertunduk, kekuatan suci di sekujur tubuhnya terus melonjak, dan ia benar-benar marah. Ye Chen menatap pemuda tampan itu. Kekuatan pemuda tampan itu memang sangat kuat. Jika kita ingin menang dengan kekuatan kita sendiri, pada dasarnya mustahil. Ye Chen diam-diam muncul di telapak tangan 2 pecahan daftar penyegel dewa, dan kemudian terus-menerus memadatkan kekuatan suci pada pecahan daftar itu, menunggu pemuda tampan itu mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Dengan momentum yang kuat, pemuda tampan itu menerjang Ye Chen, mengubah tinjunya menjadi 2 telapak tangan, lalu meraung, 1 tangan menutupi langit. Kedua telapak tangan pemuda tampan itu terbunuh, dan sepasang telapak tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan suci terfoto. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan. Dengan angin kencang, tidak mudah bagi dewa alam dewa tingkat kedua untuk menanggung telapak tangan ini, baik mati maupun terluka. Pemuda tampan itu tahu kekuatan telapak tangan ini. Ia harus mati dengan telapak tangan ini. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Saat itu, pemuda tampan itu mengepalkan tinjunya dan membalas dengan tinju pemuda itu. Boom! Dalam sekejap, kedua pria itu saling bertabrakan, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak. Tubuh pemuda tampan itu langsung terpental. Tangannya hancur berkeping-keping dan darahnya berceceran. Setelah melihat pemandangan ini, beberapa murid Aula Kaisar Giok terkejut. Ye Chen jelas merupakan dewa tingkat kedua. Bagaimana mungkin ia mengalahkan dewa tingkat ketiga hanya dengan 1 tangan? Kau, bagaimana mungkin? Pemuda tampan itu tampak garang dan menatap tangannya dengan ngeri. Apa kabar, kakak senior? Keempat murid Aula Kaisar Giok yang tersisa berkumpul di depan pemuda tampan itu dan bertanya. Kau akan bergabung denganku dan mencabik-cabiknya, kata pemuda tampan itu dengan marah. Keempat murid istana Kaisar Giok menatap Ye Chen dengan tatapan tajam, lalu bergegas maju. Ye Chen bergumam, menghadapi lawan dari peringkat kedua, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Ye Chen menyerang dan membunuh dengan tinjunya. Kecepatannya sangat dahsyat, dan ia melancarkan 4 pukulan beruntun. Keempat murid istana Kaisar Giok terpental terbalik, menabrak pepohonan kuno dan menyemburkan darah. Melihat Ye Chen mengalahkan kelima murid istana Kaisar Giok, Fei Tianhu melangkah maju dan berkata, lihat, inilah kekuatan gerbang Senji kita. Kau sungguh luar biasa, kau mau merebut Kirin dari kami. Itu di luar kemampuan kami. Sialan, kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Pemuda tampan itu menggertakkan giginya. Aku ingat kau pernah bilang begitu. Kau seharusnya mendapatkan banyak hal baik. Aku tidak sopan. Ini kerugian rohani kita, kata Fei Tian Tiger dengan sungguh-sungguh. Jangan bertindak terlalu jauh, kata pemuda tampan itu dengan marah. Bagaimana kalau kita bertindak terlalu jauh? Kau yang melakukannya duluan, tapi bukan kami yang melakukannya duluan. Kau tidak ahli dalam hal keterampilan. Kalau begitu kita harus membayar denda kerugian rohani. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum. Kemudian, Fei Tian Tiger mulai menggeledah tas-tas milik kelima orang itu dan membawanya pergi. Kami tidak menginginkan nyawamu hari ini. Keluar dari sini. Fei Tian Tiger melambaikan tangannya dengan sangat agresif. Pemuda tampan itu berdiri, mengertakkan gigi, dan berkata dengan tenang, berani kau menyebutkan namamu.
Laozi tidak bisa mengganti nama, jabatan, atau nama belakangnya. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk membersihkan hutan. Wajah Fei Tian Tiger menegang. Baiklah, aku ingat kalian. Mari kita lihat. Pemuda tampan itu mendengus, lalu berbalik dan pergi. Fei Tian Tiger memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, kita telah menghasilkan banyak uang. Ada banyak kristal iblis di dalam kantong surga dan bumi orang-orang ini. Kita juga bisa kembali ke pintu mesin dewa. Mereka membagi barang-barang milik pemuda tampan itu, lalu membedah unicorn, dan mengambil semua yang bisa diambil. Kedua pria itu penuh dengan pot dan mangkuk. Tentu saja, mereka meninggalkan Gunung Kaisar dan kembali ke gerbang Senji. Setelah Ye Chen dan Fei Tian Tiger tiba di gerbang Senji, mereka tiba di loteng tempat gerbang Senji khusus digunakan untuk bertukar sumber daya. Ada banyak murid yang datang dan pergi ke sini setiap hari. Hanya dengan bertukar sumber daya di sini mereka dapat memuaskan kultivasi mereka. Ye Chen dan Fei Tian Tiger mendatangi seorang tetua, lalu mengeluarkan kantong surga dan bumi dan berkata, "Tetua, bisakah kita menukar barang-barang ini dengan keilahian?" Setelah membuka kantong surga dan bumi, sang tetua menatap Ye Chen dan Fei Tianhu dengan heran dan berkata, "Kalian memiliki semua ini secara langsung." Fei Tianhu menepuk dadanya dan berkata, "Wajar saja. Kita beruntung. Kita bertemu beberapa binatang buas yang saling bertarung dan menemukan kebocoran. Kalian bisa menukarkan barang-barang ini dengan keilahian. Aku akan memberimu perkiraannya." Sang tetua mulai menghitung barang-barang di dalam kantong surga dan bumi dan memperkirakan total nilainya. Setelah beberapa saat, sang tetua berkata, "Kalian bisa pergi ke lantai 3 untuk menukar keilahian. Sedangkan untuk keilahian jenis apa, kalian bisa memilih sendiri." Kemudian sang tetua memberi Ye Chen dan Fei Tianhu sebuah token, "Kalian bisa memasuki Paviliun Sutra di lantai 3 dengan token ini." "Terima kasih, tetua." Ye Chen dan Harimau Fei Tian saling berpegangan tangan. Mereka kemudian mengambil token dan dengan gembira tiba di lantai 3. Ada seorang tetua di gerbang lantai 3. Ye Chen dan Fei Tian Tiger memberikan token tersebut kepada tetua untuk diperiksa. Setelah tetua memeriksa, mereka berkata, "Masuklah, batas waktu untuk 1 batang dupa." Ye Chen dan Fei Tian Tiger memasuki lantai 3 Paviliun Sutra Tibet, lalu mulai memilih seni bela diri. "Saat ini kami tidak punya senjata untuk menimbang tangan. Kami hanya memilih tinju atau teknik telapak tangan. Nanti, kalau sudah ada senjata untuk menimbang tangan, kami akan memilih senjata seni bela diri," kata Ye Chen. Flying Tiger mengangguk, lalu keduanya mulai memilih secara terpisah. Paviliun Sutra tidak terlalu besar. Tingkat keilahian di dalamnya hampir sama. Ye Chen dengan cepat memindai nama-nama keilahian di rak buku, lalu memilih berdasarkan namanya. "Waktunya terbatas, dan saya tidak bisa mengambilnya dengan lambat." Ye Chen pertama-tama dengan cepat menelusurinya. Dia sudah membuat beberapa pilihan dalam benaknya. Ia mulai dengan cermat memilih dari beberapa buku ilmu ketuhanan yang ia minati. Setelah pertimbangan berulang kali, Ye Chen memilih metode jari atribut api, yang disebut teknik pembakaran 9 jari. 9 jari membakar langit membutuhkan penggunaan api, dan Ye Chen tidak takut tidak ada api meskipun ia memiliki tungku alkimia. Api tungku lebih kuat daripada api apapun. Oleh karena itu, setelah teknik pembakaran 9 jari digunakan, Ye Chen dapat menggunakan kekuatan api ilahi untuk meningkatkan kekuatan teknik tersebut secara signifikan. Setelah Ye Chen memilih teknik pembakaran 9 jari, ia memasukkan token di tangannya ke dalam alur tabung gulungan teknik pembakaran langit 9 jari. Setelah silinder gulungan dibuka, Ye Chen mengeluarkan gulungan tersebut, dan dengan hati-hati menyimpan metode kultivasi teknik pembakaran 9 jari di dalam hatinya. Sudah hampir waktunya untuk sebatang dupa. Ye Chen menyimpan gulungan itu dan meletakkannya kembali. Flying Tiger juga telah memilih dengan baik, yang ia pilih adalah seni sihir yang berhubungan dengan binatang dewa, bernama Sihir 5 Harimau. Sihir 5 Harimau ini untuk Flying Tiger lebih tepat. Setelah mereka keluar dari Paviliun Sutra, mereka menyerahkan token kepada sesepuh di pintu. Mereka meninggalkan loteng dan kembali ke halaman mereka sendiri untuk mempraktikkan sihir yang baru saja mereka dapatkan. Ye Chen mulai berlatih teknik 9 jari bakar, tetapi tidak cocok untuk kultivasi di dalam ruangan, jadi ia berlari ke gunung belakang untuk berlatih. Ye Chen membacakan syair ajaib, dan kekuatan suci melonjak di jari-jarinya. Kemudian, Ye Chen memanfaatkan api suci dari tungku pemurnian, dan memukul 9 jari secara terus-menerus, dan 9 api menyembur keluar. Kecepatan 9 api ini sangat cepat, seperti 9 naga api. Jika mereka melawan musuh, 9 naga akan terbunuh bersamaan, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Kuncinya adalah ini bukanlah bentuk akhir dari 9 jari bakar. Menurut rahasia 9 jari bakar, jika teknik 9 jari bakar akhirnya berhasil, 9 jari dapat terbunuh, dan lawan dapat terperangkap dalam 9 api untuk terdampar. Mustahil untuk melarikan diri. Keilahian seperti itu ingin berlatih terus-menerus dan menyadari maknanya, dan kemudian dapat mencapai kesuksesan besar. Waktu adalah sesaat, dan itu adalah beberapa bulan kemudian. Ye Chen telah membuat terobosan besar dalam kultivasi 9 jari bakar. Kini telah mulai mendekati bentuk akhir dari pembakaran 9 jari. Dalam beberapa bulan, Flying Tiger juga tekun mengolah 5 harimau.
Setelah sihir penaklukan 5 harimau terungkap, mereka muncul dalam formasi 5 harimau, mengepung lawan mereka, dan kemudian harimau tanpa kepala itu melompat bersama. Serangannya sangat dahsyat, sangat sulit untuk menahan serangan dahsyat seperti itu dengan lawan selevel. Ketika Ye Chen dan Fei Tian Tiger berlatih sensu, sebuah pesan tersebar di gerbang Senji. Kemudian, para tetua gerbang Senji secara resmi melaporkan hal ini kepada murid-murid tingkat 4, A, B dan C. Sebulan kemudian, pasukan utama di wilayah suci dan langit akan mengadakan kampanye umum. Semua pasukan yang berada di pihak Senting akan berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Kemudian, sekelompok siswa berprestasi akan dipilih dari semua pasukan untuk membentuk tim penindas skala besar untuk melakukan penindasan besar-besaran terhadap para pengkhianat. Jika ada prestasi, mereka bisa mendapatkan pahala dari pengadilan dewa, dan kekuatannya juga bisa mendapatkan pahala yang sesuai. Setelah berita itu tersebar, banyak murid di gerbang Senji bergejolak, dan mereka sangat gembira dan penuh harap. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari pengadilan ilahi, mereka bisa melangkah jauh di dunia suci. Bagi beberapa murid di level C dan D, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan status mereka. Belum tentu mereka bisa naik ke level B atau level A. Namun, kabar ini bukanlah kabar baik bagi Ye Chen dan Flying Tiger. Apakah pengadilan dewa akan menggunakan semua kekuatan untuk melenyapkan kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa reinkarnasi? Ye Chen menyentuh dagunya dan teringat kereta gantung. Harimau terbang bergumam, pengadilan dewa benar-benar ingin membunuh. Orang-orang di sisi dewa reinkarnasi ini sudah bersembunyi, dan mereka tidak akan berhenti. Sungguh menjijikkan. Petik 2. Sepertinya pengadilan sudah tidak tahan lagi, dan ingin menemukan pecahan-pecahan daftar itu sesegera mungkin. Kata Ye Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya harimau terbang. Tentu saja, kita harus menghadiri konferensi pengepungan dan penindasan. Hanya mereka yang telah menjadi kekuatan utama penindasan dan penindasan yang dapat mendengar lebih banyak informasi dan kemudian menunggu kesempatan untuk bergerak. Kata Ye Chen, apakah kau ingin memberitahu malam? Tanya harimau terbang, karena pengadilan terbuka untuk hal sebesar ini, pasti akan diketahui pada malam hari. Kita masih memanfaatkan bulan ini, untuk berlatih dengan baik, dan berusaha untuk memperkuat sihir sebaik mungkin, kata Ye. Sebulan berlalu dengan cepat, Ye Chen dan Fei Tian Tiger menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi setiap hari. Keduanya meningkatkan kemampuan ilahi mereka dengan sangat cepat. Ye Chen telah menyempurnakan teknik pembakaran 9 jari hingga bentuk akhirnya. Sihir Fu dari 5 harimau, Flying Sky Tiger, juga telah mencapai batasnya. Jika kekuatan denyut darah meletus, kekuatannya dapat melampaui kekuatan aslinya. Pada hari ini, lebih dari 500 murid dari 4 tingkatan Sekte Senji berkumpul. Di antara 4 tingkatan tersebut, jumlah murid kelas A adalah yang paling sedikit, hanya 30 yang tidak tersedia, dan jumlah murid kelas B sekitar 80, dan jumlah murid kelas C sekitar 150, dan sisanya adalah murid kelas B. Murid-murid dari 4 tingkatan tersebut dibagi menjadi 4 barisan yang berdiri di depan aula utama gerbang Senji. Zuge Senji, pemimpin gerbang Senji, berdiri di gerbang aula dan berkata dengan sangat serius, konferensi pengepungan dan penindasan ini berkaitan dengan kehormatan Sekte Senji dan masa depan kalian. Karena itu, kalian harus berusaha sebaik mungkin. Tetapi siapapun yang terpilih sebagai tim penindas akan menjadi murid kelas A setelah kembali ke Sekte. Jika murid yang awalnya murid kelas A menjadi anggota Brigade King Xuan, aku akan menerimanya sebagai murid relatif. Para murid kelas 1 yang hadir, mendengar Zuge Senji, semuanya menunjukkan senyum terkejut. Murid-murid lain juga sangat gembira, dan mereka telah berusaha keras untuk menjadi anggota tim penindas, dan kemudian mereka akan menjadi murid kelas A. Sekarang semua sekte besar saling bertarung. Penguasa gerbang juga telah berlumuran darah kali ini. Aku berharap gerbang mesin dewa dapat menekan sekte-sekte besar lainnya. Di bagian barat tanah suci dan perbatasan barat, yaitu Aula Kaisar Giok, Sekte Sendao, dan Gerbang Siang, mereka bertempur melawan Gerbang Senji kita, dan mereka saling bertarung demi Senhuo dan para dewa. Petik 2. Gerbang Senji kita tidak memiliki keunggulan di gerbang-gerbang utama ini. Jika kita bisa mengangkat alis kali ini, Sang Patriark tentu saja senang, dan kita akan bisa mendapatkan keuntungan besar bersama kita. Kali ini, aku harus menjadi murid tingkat A dan tidak pernah tinggal di tingkat C lagi. Aku muak dengan ini. Di antara banyak murid, banyak yang berbicara dengan suara rendah. Kali ini, Zuge Senji secara pribadi akan memimpin semua murid untuk menghadiri pertemuan, yang cukup mencerminkan betapa pentingnya pertemuan ini bagi Zuge Senji. Zuge Senji tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengatur beberapa urusan, ia berangkat bersama para peserta. Sepertinya Zuge Senji ingin memegang paha Senting. Flying Tiger berkumpul di depan Ye Chen. Ye Chen berkata, kecenderungan umum saat ini adalah bahwa istana Senting terlalu kuat dan didukung oleh Dewa Takdir. Siapapun yang ingin melawan Senting tentu ingin berpegangan pada pahanya. Jika paha ini terbuka, itu sama saja dengan merangkul paha Dewa Takdir. Apakah kita perlu tinggal di gerbang Senji? Akan sangat sulit untuk menghindar jika kita muncul sedikit saja, kata Flying Tiger. Ye Chen berkata, tunggu kesempatan untuk bergerak,
lihat dulu situasinya, baru buat keputusan. Setelah lebih dari 10 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di kota Senting. Suge Senji mengatur banyak murid untuk tinggal dan menunggu dimulainya pertemuan umum pengepungan dan penindasan. Kali ini, wilayah barat sendiri memiliki lebih dari selusin kekuatan. Selain beberapa sektor utama, ada beberapa ras yang kuat. Setelah menetap di Istana Senting, Ye Chen dan Fei Tianhu tidak melakukan apa-apa, jadi mereka berkeliling kota untuk melihat seberapa makmur kota ini. Kota Senting memang kota terbesar di Tanah Suci dan Surga. Kota ini memang besar dan makmur. Fei Tian Tiger menghela napas. Ye Chen mengangguk dan berkata, pertama, kenali lingkungannya, lalu perkirakan kesempatan untuk datang ke kota Senting tidak akan berkurang. Saat mereka berjalan-jalan, beberapa pemuda berpapasan. Mereka semua mengenakan pakaian Istana Kaisar Giok. Salah satunya tampak familiar. Harimau, bersihkan hutan. Di Istana Kaisar Giok, seorang pemuda tampan tiba-tiba melihat Ye Chen dan Flying Tiger, lalu ia menggertakkan gigi dan berteriak. Harimau Fei Tian dan Ye Chen mendengar teriakan itu. Mereka mendongak dan melihat pemuda tampan itu. Keduanya tercengang. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum, jadi, kau juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengepungan dan penindasan. Kita benar-benar ditakdirkan. Karena ukuranmu, aku ceroboh terakhir kali. Kali ini aku harus membereskanmu, kata pemuda tampan itu dengan marah. Ye Chen berkata, pertempuran pribadi dilarang di kota Senting ini, terutama sebelum dan sesudah dimulainya konferensi pengepungan dan penindasan. Jika kau tidak takut dihukum oleh orang-orang di Istana Senting, akulah yang kusebut. Pemuda tampan itu sangat marah hingga wajahnya membiru. Tinjunya terkepal erat. Ia ingin mencabik-cabik Ye Chen. Memang benar pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di sini, tetapi ada tempat di mana kau bisa pergi. Aku tidak tahu apakah kau berani pergi. Pada saat ini, seorang pemuda tampan dengan kipas lipat di sampingnya tersenyum. Pemuda itu juga sangat tampan, dengan mata yang berbinar. Ia tampak sangat cerdas pada pandangan pertama. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, berkata, tidak ada tempat yang tidak berani kukunjungi. Bagus. Pemuda kipas lipat itu menyimpan kipas lipatnya dan berkata, seharusnya ada berbagai macam di Istana Suci ini. Tidak jauh dari sini, ada arena duel surga tempat kita bisa bertanding satu sama lain. Beranikah kau pergi ke sana untuk bertanding dengan adik seperguruanku? Ketika Ye Chen mendengar ini, ia mengerti bahwa ini tentang sebuah tempat, jadi ia berkata sambil tersenyum, ya, bisa, tetapi sepertinya tempat seperti itu membutuhkan lotre. Jika kau tidak memiliki lotre tertentu, itu tidak berarti apa-apa. Petik 2. Tentu saja kau membutuhkan lotre. Bagaimana kau ingin bertaruh? Kata pemuda kipas lipat itu. Tergantung bagaimana kau ingin berjudi. Kami semua bisa menemanimu. Ye Chen tersenyum percaya diri. Pemuda tampan itu berkata, mati kau. Kau kehilangan semua yang kau pertaruhkan. Kalau aku menang, aku tidak mau nyawa kalian. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan 10.000 batu? Kalau aku kalah, nyawaku akan menjadi milik kalian. Kata Ye Chen. Baiklah, ini kesepakatan. Kipas lipat muda itu setuju tanpa ragu. Kalau begitu kita akan pergi ke Dou Tianchang dan membuat dokumen tertulis, dan hanya mereka yang memiliki karakter putih dan hitam yang bisa tenang. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Pemuda kipas lipat itu tersenyum, tetapi juga dengan wajah percaya diri. Dia tidak akan pernah percaya bahwa dewa tingkat kedua bisa membunuh dewa tingkat ketiga, yang sungguh fantastis. Kedua belah pihak datang ke Dou Tianchang. Setelah memasuki lapangan duet, pemuda kipas lipat itu menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas Dou Tianchang, menuliskan sebuah catatan tertulis, lalu kedua belah pihak menandatangani tanda tangan. Ye Chen memandangi tulisan tangan itu dan berkata dalam hati sambil tersenyum, kali ini sepertinya kau akan membuat puluhan ribu batu dewa. Setelah beberapa saat, kau akan tetap berada di arena, kata pemuda tampan itu dengan percaya diri. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Mata Ye Chen penuh dengan kebanggaan. Pemuda tampan itu berkata, margaku Zhao, dan nama tunggalku adalah pedang. Cukup murah, kata Flying Tiger. Kau, Zhao Jian menggertakkan giginya dan begitu marah hingga seluruh tubuhnya menggigil. Lalu ia berkata, aku tidak peduli padamu sekarang. Aku akan berada di arena tantangan sebentar, dan aku akan membereskanmu. Kau bisa membereskan adikku dulu. Flying Tiger tidak malu. Ye Chen memutar matanya ke arah Flying Tiger. Jika mata itu bisa membunuh orang, Ye Chen pasti sudah mencabik-cabik Flying Tiger. Wajah Flying Tiger masih tersenyum tenang di mata Ye Chen. Kedua belah pihak memasuki arena pertarungan yang terang benderang. Medan pertempuran itu sangat luas, dan terdapat ribuan kursi di dalamnya. Saat ini, banyak orang telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan di tengah arena. Banyak orang mengacungkan tinju dan berteriak. Mereka semua sedang berlomba dan berharap orang yang mereka dukung dapat menang. Setelah 3 pertarungan berturut-turut di arena, giliran Ye Chen dan Zhao Jian. Zhao Jian melirik Ye Chen saat berada di arena, lalu membuat gestur mengusap lehernya. Ia sangat arogan. Ye Chen hanya tersenyum, wajahnya penuh percaya diri.
Setelah keduanya memasuki arena, gong berbunyi menandakan pertarungan akan dimulai. Kekuatan sihir Zhao Jian meledak. Kali ini, ia tanpa ragu sedikit pun. Ia langsung menghancurkan kekuatan sihirnya hingga batasnya. Pergi ke neraka. Zhao Jian bergegas menghampiri Ye Chen dan meraung, satu tangan menutupi langit. Zhao Jian menamparkan Ye Chen dengan satu tangan, yang sangat berbeda dari yang sebelumnya di Gunung Tianhuang. Jelas bahwa Zhao Jian telah berlatih sensu dengan baik dalam beberapa bulan terakhir, dan telah mencapai tingkat kultivasi tertentu dengan menutupi langit. Satu telapak tangan ke bawah, benar-benar terasa menutupi langit. Selain itu, kekuatan sihir asli Zhao Jian 100 kali lebih kuat daripada Ye Chen. Ye Chen merasakan tekanan saat menghadapi telapak tangan Zhao Jian. Di hadapan semua orang, Ye Chen tidak berani menggunakan pecahan-pecahan daftar Dewa Angin dengan mudah. Ia hanya bisa bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tubuh Ye Chen bergetar hebat, lalu kekuatan darah menyembur keluar bersamaan. Kedua kekuatan itu menyatu, dan Ye Chen mengepalkan tinjunya, lalu memukulnya dengan tinjunya. Ye Chen melancarkan tinju air, lalu mengaktifkan sutra gambar dewa. Dengan berkah sutra gambar dewa, kekuatan tinju air meningkat pesat. Boom! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan telapak tangan Zhao Jian, dan sebuah kekuatan dahsyat menekannya. Lutut Ye Chen ditekuk, dan kekuatan dahsyat mengguncang seluruh tanah. Ye Chen meraung, kekuatan darah bergulung, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak dan membombardir Zhao Jian. Di bawah pengaruh kekuatan ini, tubuh Zhao Jian mundur beberapa langkah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit muram. 9 jari membakar langit. Ye Chen mengambil inisiatif, dan Jiu Shi menunjukkan secara berurutan bahwa 9 naga api membunuh Zhao Jian dan mengepung Zhao Jian dalam sekejap. Kemudian, api menyatu membentuk kekuatan yang dahsyat dan mencekik Zhao Jian. Api ini bukan api biasa, melainkan api suci tungku. Jika terkontaminasi oleh api tungku, ia pasti akan mati. Zhao Jian merasakan kekuatan Shenhuo yang dahsyat, wajahnya berubah, dan kemudian kekuatan sihir dengan cepat memadat membentuk lapisan pelindung. Zhao Jian mengepalkan tinjunya, lalu ia membombardir dengan tinjunya, mencoba menembus pengepungan api. Kekuatan suci Ye Chen bergulung-gulung. Dengan berkah kekuatan darah, kekuatan suci Ye Chen menjadi luar biasa, yang sangat meningkatkan kekuatan teknik pembakaran 9 jari. Api meletus dan membakar dengan kekuatan suci. Zhao Jian terkejut. Bagaimana mungkin ia mengira api Ye Chen begitu dahsyat? Setelah melihat keunggulan Ye Chen, Fei Tian Tiger di bawah arena tantangan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Adik seperguruanku tidak mudah diganggu." Pemuda kipas lipat melihat situasi di arena tantangan, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh wajah muram. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dewa tingkat ketiga akan lebih rendah daripada dewa tingkat kedua? Di mata dunia, itu adalah lelucon besar. Ini belum berakhir, dan tidak ada yang tahu apa akhirnya. Wajah pemuda kipas lipat kembali tenang. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruanku, aku tahu betul bahwa aku tidak pernah gagal dalam hidupku. Berjuang dengan cepat adalah hal yang biasa. Zhao Jian ditakdirkan untuk kalah kali ini. Tak ada yang bisa tak terkalahkan." Pemuda kipas lipat itu memandang Fei Tian Tiger Road. Betapa sepinya menjadi tak terkalahkan. Sepertinya pemuda itu belum pernah terbius oleh harimau terbang itu. Pemuda kipas lipat itu mendengus, lalu berkonsentrasi menyaksikan pertarungan di arena. Di arena, api Ye Chen semakin berkobar, dan pertahanan ilahi Zhao Jian mulai melemah, tak mampu bertahan lama. Ye Chen mendengus, matanya mulai memerah, dan ia memasuki kondisi supernatural. Kondisi ini sudah lama tak ia alami. Kini setelah Ye Chen memasuki kondisi supernatural, ia merasakan kekuatan darahnya melonjak liar. Kekuatan ilahi antara langit dan bumi digunakannya secara gila-gilaan untuk sementara waktu, dan memasuki tubuhnya melalui pori-pori dan napasnya, lalu kekuatan ilahi di dalam tubuhnya terisi kembali sekaligus. Ye Chen dikelilingi oleh pusaran kekuatan ilahi, yang sangat menakutkan. Semua orang menatapnya dengan mulut ternganga. Sulit mempercayai pemandangan di depannya. Ye Chen merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya dan sangat membumi. Dengan berkah kekuatan ilahi, api Shenhuo menjadi semakin kuat. Pertahanan ilahi Zhao Jian langsung dilalap api ilahi. "Ah!" Zhao Jian berteriak di dalam api. Kipas lipat muda itu berdiri dan berkata, "Kasihanilah." Ye Chen menatap pemuda kipas lipat itu dan berkata, "Apakah kau mengaku kalah?" "Kau menang." Pemuda kipas lipat itu berkata. Ye Chen mengangkat sudut mulutnya, lalu menarik kembali api ilahi itu. Pada saat ini, Zhao Jian berpakaian compang camping. Banyak tempat terbakar oleh api, dan bahkan kulitnya pun terbakar oleh api. Zhao Jian terduduk di tanah, sedikit bingung. Baru saja ia berkeliaran di sekitar gerbang hantu, hampir menghilang. "Lain kali, jika kau menantang ketahananku, kau tidak akan seberuntung ini." Ye Chen menatap Zhao Jian dengan dingin. Mereka semua bodoh. Tak seorang pun menyangka dewa tingkat 2 bisa mengalahkan dewa tingkat 3 dengan begitu mudahnya. Hal ini sangat langka di dunia dewa dan hampir tak terlihat. Siapakah orang ini? Mengapa begitu kuat? Aku belum pernah mendengarnya. Sungguh jenius yang luar biasa bisa menantang melampaui levelnya. Pertama kali aku melihat tantangan itu, bahkan jika aku kalah kali ini, aku sepadan.
Setelah banyak orang kembali kepada Tuhan, mereka membicarakannya, dan mereka sangat terkejut. Hal seperti itu mungkin takkan pernah terlihat di dunia dewa seumur hidup. Sesuai perjanjian, masing-masing dari kalian akan mendapatkan 10.000 batu. Ye Chen berjalan meninggalkan arena tantangan, lalu menghampiri pemuda yang membawa kipas lipat dan berkata sambil tersenyum. Anak-anak muda kipas lipat semuanya jelek, tetapi mereka jelas tertulis hitam di atas putih. Mereka tidak bisa bermain-main, mereka hanya bisa mengambil 10.000 batu dari kantong surga dan bumi. 10.000 batu dewa ini adalah uang yang banyak untuk kipas lipat muda. Mereka telah mengumpulkan untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat menyimpannya. Saya tidak berharap untuk kehilangan semuanya kali ini. Ye Chen dan Fei Tian Tiger mendapatkan 50.000 batu dewa dan memberikan 1.000 batu dewa kepada Dou Tianchang. Setelah itu, mereka meninggalkan Dou Tianchang dengan gembira. Beberapa orang dari pemuda kipas lipat memandang Ye Chen dan Flying Tiger dengan penuh kemenangan untuk pergi, wajahnya muram. Anak itu jahat sekali, pasti ada yang salah dengannya. Melewati level itu tidak mudah, kata pemuda di samping kipas lipat. Kipas lipat berkata, orang ini sangat berbahaya. Dia pasti lawan terbesar kita di masa depan. Kita harus benar-benar kehilangan dia. Kalau tidak, itu akan sangat merugikan kita di masa depan. Ye Chen dan Fei Tian Tiger mendapatkan puluhan ribu batu dewa, lalu pergi ke restoran untuk merayakannya. Zhao Jian benar-benar baik hati. Dia pernah mengirimi kita Kirin, dan sekarang dia memberi kita puluhan ribu batu, haha. Flying Tiger minum anggur dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, kali ini aku menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, Aula Kaisar Giok pasti akan memikirkanku, saat pertemuan pengepungan dan penindasan, kita harus berhati-hati. Aku takut pada wall mereka. Aku tidak akan mencari masalah dengan mereka selama pertemuan pengepungan dan penindasan, bahkan jika mereka membakar dupa. Fei Tian Tiger tidak berpikir begitu. Ye Chen berkata, di masa depan, beberapa dari orang-orang ini pasti anggota Brigade Penindas. Jika mereka datang berkunjung selama rapat umum pengepungan dan penindas, silakan bunuh mereka jika memungkinkan. Berita tentang pertarungan Ye Chen dengan Zhao Jian di Dou Tianchang segera menyebar di Istana Senting. Tantangan lompat katak seperti itu sangat jarang terjadi di dunia dewa. Tentu saja, mereka meledakkan seluruh kota dalam sekejap. Di kota Senting, ada sedikit berita yang tidak bisa disembunyikan dari orang-orang Senting. Setelah menerima berita tersebut, Senting segera melakukan penyelidikan dan segera menangkap Ye Chen. Seluruh kota Senting gempar. Ye Chen dan Fei Tianhu bersembunyi di penginapan dan tidak keluar. Pada malam hari, sekelompok kecil penjaga Senting datang ke penginapan di bawah gerbang Senji. Zhuge Senji, pemilik gerbang Senji, keluar untuk menemuinya. Aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan ketika kau datang selarut ini. Zhuge Senji merendahkan tubuhnya, hanya untuk menyenangkan istana dewa. Seorang pemimpin pasukan pengawal Senting berkata, kami di sini khusus untuk seorang murid bernama Ye Chen dari gerbang Senji. Zhuge Senji terkejut mendengar ucapan itu. Kemudian ia berkata, saya tidak tahu kesalahan apa yang telah ia buat. Saya tidak akan pernah menutupinya. Komandan kami ingin bertemu dengannya, kata sang kapten. Komandan pengawal Senting ingin bertemu Ye Chen. Zhuge Senji menatap sang kapten dengan ragu dan berkata, berani bertanya kepada Yang Mulia, untuk apa ini? Apa kau tidak dengar berita hari ini? Ye Chen, murid Sekte Senji, mengalahkan Zhao Jian dari Aula Kaisar Giok di Dou Tianchang. Sekarang seluruh kota Senting telah menyebar. Sebagai pemimpin Sekte Senji, kau belum tahu beritanya. Zhuge Senji tercengang. Ia tidak tahu hal sebesar itu. Sungguh tidak masuk akal. Tantangan lompat katak. Zhuge Senji sedikit bingung, dan agak tidak percaya bahwa beberapa muridnya bisa ditantang dengan sangat cepat. Di mana dia berada, komandan kita tertarik padanya, kata kapten. Setelah Zhuge Senji sadar kembali, ia segera memerintahkan murid-murid lain untuk pergi mencari Ye Chen. Ye Chen dan Fei Tianhu sedang memurnikan batu dewa di kamar mereka sendiri. Ketika mereka mendengar bahwa guru Zhuge Senji ingin menemukan mereka, mereka datang ke aula penginapan. Ye Chen dan Fei Tianhu datang ke aula dan melihat orang-orang dari tim penjaga Senting muncul di aula. Wajah mereka sedikit berubah, dan mereka langsung waspada. Saya sudah bertemu kepala sekolah. Ye Chen dan Fei Tianhu menghampiri Zhuge Senji dan memberi hormat. Zhuge Senji memandang Ye Chen dan Fei Tianhu. Ia tidak memiliki kesan apapun tentang kedua murid ini. Seharusnya mereka murid baru, namun, ia tentu saja senang memiliki murid sehebat itu di bawah keluarganya. Selama bertahun-tahun, mereka yang mampu menantang melampaui level adalah talenta-talenta di antara talenta-talenta lainnya, langka dan langka. Zhuge Senji pernah bermimpi jika murid seperti itu muncul di sektenya, seluruh sekte Senji akan menjadi cemerlang dan mendominasi sekte lainnya. Zhuge Senji berkata, siapa Ye Chen? Ini aku. Ye Chen berdiri. Zhuge Senji mengamati Ye Chen dari atas ke bawah. Melihat Ye Chen tampak tenang dan percaya diri, ia mengangguk kecil dan berkata, ku dengar kau telah mengalahkan Zhao Jian di Istana Kaisar Giok dengan pesat. Ada hal seperti itu. Petik 2. Ya, Ye Chen tidak merahasiakannya. Zhuge Senji tertawa, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya.
Kemudian ia berkata kepada pemimpin regu pengawal Senting, "Tuanku, ini Ye Chen." Pemimpin regu memandang Ye Chen dan berkata, "Senang sekali bisa menantang level yang lebih tinggi. Komandan kami ingin bertemu denganmu." Ye Chen kini mengerti mengapa para pengawal Senting ini datang, dan kewaspadaannya sedikit mengendur. Oh, Ye Chen hanya mengangguk dengan tenang. Pemimpin regu mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara, dan berkata, "Ikutlah dengan kami." "Nak, hati-hati," bisik Flying Tiger. Ye Chen mengangguk dan meninggalkan penginapan bersama pemimpin regu pengawal Senting. Ketika Suge Senji tiba di pintu, ia melihat penjaga istana telah pergi jauh. Ia pun tertawa dan berkata, "Gerbang Senjiku ditakdirkan untuk menindas beberapa gerbang besar lainnya kali ini, haha. Kali ini, gerbang Senji mampu pamer untuk waktu yang lama dengan tantangan Ye Chen, yang tak tertandingi oleh sekte lain. Terutama di Aula Kaisar Giok, kudengar Ye Chen telah mengalahkan Zhao Jian dari Istana Kaisar Giok dengan telak." Ia merasa wajahnya tak bermartabat. Lebih dari 10 orang berkumpul di aula hotel Aula Kaisar Giok. Duduk di tengah aula adalah kepala Aula Kaisar Giok, Yu Huang. Dan di aula itu, ada satu orang yang berlutut, yaitu Zhao Jian. Zhao Jian berlutut di tanah, pucat pasi, keringat dingin mengucur deras, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, ketakutan. Ia tahu konsekuensi kekalahannya dari Ye Chen, dan reputasi Aula Kaisar Giok telah membawa kerugian besar. Aula Kaisar Giok dan Gerbang Senji adalah musuh, dan mereka telah bertempur secara terbuka maupun diam-diam. Sekarang, Gerbang Senji pasti akan menginjak-injak Istana Kaisar Giok dengan bantuan benda seperti itu, membuat Istana Kaisar Giok tak berdaya. Meskipun Ye Chen hanyalah dewa kelas 2, ia memiliki potensi tak terbatas untuk melompati rintangan dan pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Potensi sekuat itu, siapapun pasti akan iri. "Zhao Jian, tahukah kau apa yang salah?" Nada suara Yu Huang dingin dan bermartabat. Zhao Jian gemetar, "Aku tahu kesalahanku, tolong hukum aku." "Hukuman, jika kau melakukan hal yang memalukan seperti itu pada Istana Kaisar Giok, aku akan membunuhmu, Kaisar Giok, tanpa amarah." Petik 2. Tubuh Zhao Jian semakin gemetar ketika mendengar ini. "Tuan, ampuni nyawamu." Zhao Jian bersujud dan memohon belas kasihan. Yu Huang mendengus dingin, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata, "Apa gunanya menahanmu? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan dewa kelas 2. Sia-sia, pikirkan 2 kali. Sudah waktunya mempekerjakan orang." Meskipun Zhao Jian memiliki kekurangan, itu bukan sesuatu yang tak tergantikan. "Jika kita membunuh Zhao Jian sekarang, kita akan membiarkan Gerbang Senji memegang kuncir kita, dan itu mungkin akan lebih merepotkan saat itu," kata tetua dari pihak Kaisar Jade. Apa yang dikatakan ketiga tetua itu benar. Sekarang setelah semuanya terjadi, membunuh Zhao Jian tidak ada gunanya. Saat ini, kita harus fokus pada pertemuan umum pengepungan dan penindasan, di mana kita masih memiliki kesempatan untuk menekan kesombongan Gerbang Senji. Seorang Taois tua lainnya berkata. Mendengar kedua tetua memohon belas kasihan, para tetua lainnya tampak setuju dengannya, jadi dia berkata, "Zhao Jian, kali ini aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau bisa memenangkan kehormatan Istana Kaisar Giok dalam pertemuan pengepungan dan penindasan ini, nyawamu akan terselamatkan." "Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan pernah mengecewakan Tuan." Zhao Jian buru-buru meyakinkan. Yu Huang bersenandung, "Jika kau membiarkan Istana Kaisar Giok dipermalukan lagi, kau pasti akan mati. Pergi." Zhao Jian merasakan niat membunuh Kaisar Giok, gemetar dan meninggalkan aula. "Tuan Kuil, baru saja ada berita bahwa penjaga Senting telah pergi mencari Ye Chen," seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh setelah Zhao Jian pergi. Yu Huang berkata dengan tatapan dingin di matanya, "Apa asal-usul pagi daun ini? Coba aku lihat baik-baik. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tidak ada orang seperti itu di antara murid tingkat pertama Gerbang Senji. Orang ini adalah salah satu murid tingkat kedua. Konon dia baru berada di Gerbang Senji sekitar setengah tahun," kata seorang tetua. "Seorang murid tingkat kedua Gerbang Senji bisa melampaui murid-muridku di Aula Kaisar Giok. Kali ini, aku benar-benar kehilangan muka." Yu Huang mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Intinya, Istana Dewa sangat tertarik padanya. Jika Istana Dewa mengundangnya untuk bergabung dengan tim penjaga, maka Gerbang Senji pasti bangga dan memamerkannya di mana-mana. Saat itu, Aula Kaisar Giok kita akan menjadi batu loncatan mereka. Anak itu tidak bisa hidup, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Mudah untuk menyingkirkan seorang anak dewa tingkat kedua, tapi aku khawatir dasar tidak bisa dibersihkan, yang akan membawa masalah ke Istana Kaisar Giok. Tetua Istana Kaisar Giok, kau dan aku sudah saling bicara, tetapi pada akhirnya tidak ada hasil. Beberapa orang menyarankan agar Ye Chen dibunuh demi menyingkirkan masalah di masa depan, sementara yang lain tidak setuju, karena takut membawa krisis ke Istana Kaisar Giok. Yu Huang berteriak, "Baiklah, jangan bilang Ye Chen harus dibunuh. Aku tidak akan pernah membiarkan Gerbang Senji memperlakukan kita sebagai batu loncatan dan menginjak kepala kita untuk pamer. Sekarang Ye Chen ada di kuil dewa, dan kita sedang menyergap satu-satunya jalan menuju kepulangannya. Selama kita bertindak tegas,
kita tidak akan meninggalkan kekurangan apapun. Seorang tetua menyipitkan matanya. Baiklah, kali ini, kamu harus aman, dan kalian para tetua akan menanganinya, kata Yu Wu Huang dingin. Ya, beberapa tetua di Aula Kaisar Giok mengangguk. Markas besar tim pengawal Senting terletak di selatan kota Senting, tepat di sebelah selatan dan utara penginapan Ye Chen. Jika Ye Chen ingin pergi dari penginapan ke tim pengawal Senting, ia harus melewati seluruh kota Senting. Ye Chen tiba di gerbang markas besar pengawal Senting. Di gerbang markas besar pengawal Senting, terdapat dua binatang dewa yang sangat kuat. Mereka tampak aneh. Mereka tampak menggabungkan karakteristik banyak binatang dewa dan tidak dapat menyebutkan nama mereka. Ye Chen mengikuti kapten kecil ke markas pengawal Senting, lalu tiba di aula. Saat ini, di aula sedang duduk seorang pria parubaya sedang minum teh. Pemimpin tim kecil berkata kepada pria parubaya itu, laporkan kepada komandan besar, Ye Chen yang membawanya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kapten kecil itu untuk turun, lalu menatap Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata, apakah kau Ye Chen yang telah mengalahkan tahta dewa tingkat ketiga di Dou Tianchang? Ye Chen menatap pria parubaya itu, tanpa sedikit pun rasa takut, berkata, ini aku. Melihat Ye Chen, pria parubaya itu menganggukkan kepalanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas ketenangannya. Ia berkata, aku hanya ingin meminta pendapatmu kali ini. Kami sangat mementingkan bakat, terutama bakat sepertimu yang dapat ditantang dengan pesat. Jika kau setuju untuk bergabung dengan tim penjaga Istana Suci, maka aku dapat menjadikanmu seorang komandan kecil. Jika kau berhasil di masa depan, kau dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Tentu saja, ini sukarela, dan kami tidak akan pernah memaksanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, konferensi pengepungan dan penindasan ini belum dimulai. Maksudmu kau ingin berpartisipasi dalam rapat umum pengepungan dan penindasan, lalu bergabung dengan penjaga Istana Suci. Pria parubaya itu langsung mengerti maksud Ye Chen. Ye Chen berkata, aku ingin bergabung dengan Brigade Penindas. Sama saja, Brigade Penindas juga milik penjaga Senting. Kata pria parubaya itu. Ye Chen berkata, itu akan lebih menarik. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu kau bisa pergi ke majelis umum pengepungan dan penindas dulu, tapi nanti kau mungkin gagal. Yang kunikmati adalah sebuah proses. Ye Chen berkata, semoga berhasil kalau begitu, kata pria parubaya itu. Setelah itu, pria parubaya itu langsung kembali ke penginapan. Saat ini, sudah larut malam, hanya ada sedikit orang di jalan, pada dasarnya mereka sedang beristirahat, dan jalanan sepi. Ketika Ye Chen tiba di kota, seluruh jalan sunyi, begitu sunyi hingga langkah kakinya sendiri pun terdengar. Dalam kegelapan, hawa dingin yang mematikan siap menyergap, dan bisa meletus kapan saja.